Chapter 1166. Ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis setelah mendengar kata-kata padat Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun karena doki di dalam tubuhnya meletus ke segala arah saat ini. Setelah itu, semuanya diaglomerasi di telapak tangan kanannya. Doki yang kaya dan merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Doki merah api yang menakutkan dengan cepat dikumpulkan di telapak tangannya, tampak seperti pedang api yang sangat tajam. Pedang api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar, dan itu membentuk bentuk pisau. Setelah itu, dengan kejam diretas di kepala Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, pisau api yang dibentuk oleh doki merah api yang panas juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas dan tajam yang membakar merobek celah hitam pekat di angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiao Yan. Serangan ini telah dilepaskan selama pembalasan habis-habisannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kejam dari Chen Xian. Tangan Xiao Yan meringkuk menjadi bentuk cakar saat nyala api hijau giok melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiao Yan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiao Yan setelah nyala api diaglomerasi menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melayangkan pukulan. Pukulan ini bertabrakan dengan bila api Chen Xian di depan banyak tatapan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin bersuhu tinggi menyapu saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yan tetap sama. Itu tidak berubah bahkan sedikit saat menghadapi pembalasan sengit Chen Xian. Angin tajam pada bila api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan Glazed Lotus Heart Flame. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat Xiao Yan saat ini. Di saat yang sama, teriakan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti petir di langit cerah. Teriakan ini menyebar seperti gelombang. Bersamaan dengan teriakan ini, datanglah kekuatan agung yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Grup, kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti air banjir. Pertahanan doki dalam tubuh Chen Xian hancur di bawah kekuatan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dengan suara "gruk". Suara yang jelas menghancurkan tulang segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu itu sampai banyak retakan kecil terbentuk. Sesaat kemudian, suara retakan akhirnya terdengar dan batu besar itu meledak. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Jelas, serangan Xiao Yan telah membuatnya terluka parah. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api langit, bisa bertarung dengan elit bintang 7 atau bahkan 8 Dozong. Namun, akan sedikit kesulitan baginya untuk berurusan dengan Dozong bintang 9. Alasan lelaki tua bermarga bayi itu dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri. Setelah pertukaran tadi, Xiao Yan sadar bahwa lelaki tua bermarga bayi itu baru saja maju ke bintang ke-9. Jika tidak mungkin baginya untuk dipaksa mundur hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api langit, tetap tidak mungkin baginya untuk melukai bintang Dozong 9 bintang. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat sengsara setelah pingsan di tumpukan debu.
Semuanya diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan ketakutan tambahan. Serangan ganas Xiao Yan membuat mereka takut. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Xiao Yan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, sepertinya sangat tertarik dengan pertarungan antar pria seperti ini. Matanya yang mempesona melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung sampai mati. Berat, kamu sudah berlebihan. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Bai itu, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat ke arah Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin kencang yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya ketika dia melihat lelaki tua dengan nama belakang serangan Bai itu. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata setan dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana memberikan pukulan terakhir kepada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika cukup banyak orang mendeteksi niatnya. Cukup banyak ekspektasi orang yang berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam di tempat ini. Bocah, kamu berani. Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh lelaki tua bermarga Bai itu, dan dia mengejar. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam atas semua keluhannya. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran dagang alkemis, tetapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan. Setelah itu, dia menjual informasi ini kepada anggota Hall of Souls, mengakibatkan Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba ikut campur malam itu, kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pemusnahan api lotus. Para ahli elit Dozun masih eksistensi yang sangat kuat untuk dirinya saat ini. Sebelum dia memperbaiki api surgawi tipe ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan untuk melawan seorang elit Dozun. Lagi pula, jarak kekuatan antar kelas benar-benar terlalu besar. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Masalah ini secara alami bukanlah sesuatu yang Xiao Yan bisa lepaskan dengan senyuman. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan setiap permusuhan harus dibayar kembali. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan Xiao Yan. Xiao Yan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen hidup dan mati yang kritis ini saat suaranya berteriak dengan tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan tajamnya. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang melepaskan serigala ganas, ia masih akan menemukan peluang untuk menggigit diri sendiri. Xiao Yan telah melihat cukup banyak selama bertahun-tahun pengalamannya. Dia secara alami tidak akan menahan saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya.
Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat ini. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Penyesalan tidak berguna saat ini karena Xiao Yan, yang disertai aura pembunuh, melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Matanya yang hitam pekat menunjukkan jejak rasa dingin yang pekat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus memikirkan tentang konsekuensi dari pikiran jahat. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara angin deras yang memekakkan telinga dan dengan keras menabrak kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud untuk mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian memandang penguasa api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti. Sebuah teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur sementara penguasa yang berat itu diayunkan. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar teriakan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan penguasa beratnya jatuh meningkat. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata tidak berguna melawan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, ledakan terdengar dan tanah melonjak seperti air yang menggenangi air. Hal yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan api kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat tangguh di depan Chen Xian. Nyala api kuning tua yang aneh bertahan di perisai. Bang! Perisai tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat itu tiba-tiba jatuh. Itu sangat mendarat di perisai. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat pelindung tanah berguncang dengan keras saat penguasa yang berat itu jatuh. Pasir melesat ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelambanan dari penguasa beratnya saat menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa siapapun yang melakukan intervensi tidak bermaksud untuk memblokir serangannya, tetapi telah berencana untuk mengulur waktu yang berharga untuk lelaki tua bermarga Bai itu. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sementara penguasanya melambat, Doki yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Apalagi, itu ditujukan ke bagian belakang hatinya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras untuk membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti akan mengambil nyawanya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada hitungan detik ini. Penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan keras. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini menghantam perut bagian bawahnya. Chapter 1167. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang luas dan kuat dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasa berat bertabrakan dengan angin palem, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang angkasa itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan geram oleh orang tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tidak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya.
Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Song King karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Song King tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di menara pil, dia tidak perlu takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos seleksi ini?" Song King ini adalah orang yang sangat kejam. Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Song King sedikit mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lemah, "Brother Song hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud saya? Kemampuan Anda untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat." Chen Xian secara pribadi berkata bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Song King dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan tentang mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu." Song King membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia benar-benar melihat para alkemis itu berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun kepada Xiao Yan karena kata-kata Song King. Semua orang tua yang licik ini, Song King tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil gathering dan menjadi orang biasa? Bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka agar bermusuhan dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggu Anda di pil gathering. Song King secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bukan tandingan Xiao Yan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa juara uji 5 klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak setuju dengan kata-kata kasar Song King ini. Matanya melirik ke arah penatua dari sekte Xuan yang mendalam, yang telah direcoki oleh boneka setan bumi sampai tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka iblis bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, tampak seperti penjaga yang setia. Tetua dari sekte Xuan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama belakang Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat pingsan oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Bajingan, kamu telah menghancurkan nadi pemimpin sekte junior." Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiao Yan seperti singa buas saat mereka mengaum. Vena adalah jalur penyaluran terpenting bagi setiap praktisi Doqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Doqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, itu bergantung pada seberapa serius lukanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Doqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna.
Ekspresi Song King juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerang dengan begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan besar bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan dengan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh hal ini. Chen Xian berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang perlu dia tangani ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari Menara Pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah kaki lembut sementara semua orang diam. Suaranya yang lembut dan tajam membuat seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam perlahan menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari boneka iblis bumi. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, keduanya akan menderita kemarahan pemimpin Sekte Xuan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan kepada kami untuk menemukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu. Ekspresi Song King di sampingnya berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, saat ini, Xiao Yan telah menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, kemungkinan kami akan menyinggung kelompok Chen Xian. Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song King saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari keindahan yang mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangannya, Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, saya minta maaf. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan yang menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulut itu menunjukkan senyuman aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Dozuns. Pil Gathering ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang berpakaian hitam misterius ini. Dengan orang ini di sekitarnya, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa, Cao Ying di bawah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song King di sampingnya menghela nafas lega saat ini. Dia buru-buru berkata, lupakan Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya,
Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk menemui dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan item tugas sendiri dengan percaya diri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap tajam pada pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit ketidaknyamanan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tetapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Bocah, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam itu segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura membunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan dua sesepuh Sekte Xuan yang mendalam ini, yang turun dengan marah. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, suara gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat orang hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Berbagai kutukan terus mereka ucapkan. Pria berpakaian hitam di tepi bukit itu melihat tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Chapter 1168. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bola-balik di atas langit untuk sesaat sebelum akhirnya bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alam tempat ini, bukanlah hal yang aneh jika menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan magical beast yang terus-menerus bisa terdengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk baru-baru ini, tetapi auman itu tampaknya mengandung niat membunuh yang lebih kejam. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, magical beast ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia mengerutkan alisnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Mata Xiao Yan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Jika saya telah menebak dengan benar, aura di arah timur laut seharusnya menjadi yang terkuat dalam pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang Song Qing telah sebutkan. A Magical Beast dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Eksistensi seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Dozuns akan agak rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, Magical Beast yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan monster biasa.
Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Magical Beast dengan garis keturunan dari monster ganas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya di sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satupun yang benar-benar menariknya. Hasil ini tidak cocok dengan nama dari 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiao Yan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Bagaimanapun, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk dia temukan. Xiao Yan tidak ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang dia harus tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang menuju arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa Magical Beast yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat. Semakin dalam Xiao Yan berkelana ke 10.000 rentang obat, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan Magical Beast yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap dan belum terdeteksi. Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat itu dimasukkan ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiao Yan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih yang liar dan ganas. Seseorang perlu memurnikan dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiao Yan tampak muram. Sebagai gantinya, dia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7, dengan kata lain, ada total 3 binatang ajaib kelas Dozong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang dibicarakan Song King. Ini memang sangat kuat apalagi dari keganasan yang merembes dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiao Yan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menempel ke daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Hatinya tegang, kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak dan membungkus tubuhnya.
Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali memindai daerah itu beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan itu melesat seperti anak panah yang telah dilepaskan dari tali busur. Dengan suara swoosh, dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara waktu, Xiao Yan agak tertegun mengetahui bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang binatang buas menduduki tanah dan menyatakan dirinya sebagai raja di dunia Magical Beast. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran Magical Beast lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan menyebar di udara. Ini adalah aroma pil Soul Serum. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Sukacita melintas di matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan Core Soul Marrow. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tubuhnya segera bergerak, dan diam-diam dia mendarat di tanah seperti monyet yang gesit. Setelah itu, dia berkedip dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah asal aroma tenang itu. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada sungai kecil di depan Xiao Yan. Sumber aliran sungai itu sekitar 10 meter atau lebih batu besar. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu ada lubang. Samar-samar orang bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil Soul Serum. Kegembiraan di mata Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menyerang. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh Magical Beast. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja pasti bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari Magical Beast. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Masalah ini luar biasa. Mustahil bagi Magical Beast lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Itu pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Segalanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada Magical Beast yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis Magical Beast itu. Karenanya, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib 10.000 pegunungan obat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak Magical Beast terlepas dari seberapa kuat dia. Hah? Xiao Yan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan.
Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Timbangan telah jatuh secara acak di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam dalam. Kilatan melintas di mata Xiaoyan. Dia meringkuk tangannya dan sedikit kekuatan isap melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menyedot skala itu ke telapak tangannya. Timbangan memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiaoyan melihatnya saat dia merenung. Setelah merenung sebentar, mata Xiaoyan menyipit. Dia telah menjelajahi semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal mula sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Terkadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya telah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka, binatang ajaib, ular macan air misterius. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi magical beast yang tersembunyi. Magical beast ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk mengatasinya. Chapter 1169. Mata Xiaoyan menyapu setelah dia mengidentifikasi magical beast yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru sedingin es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya ada buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi jauh lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi Cloudwater Drunken Cloud. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk daya tarik air magical beast. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan khusus yang diminum di dalamnya. Efek cairan yang diminum ini sangat luar biasa. Bahkan magical beast tingkat 7 akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiaoyan membutuhkan cairan yang diminum di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil soul serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiaoyan dengan hati-hati mengubur pohon abadi Cloudwater Drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur berada agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiaoyan sadar bahwa kecerdasan monster peringkat 7 tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jarak saat ini agak jauh, Xiaoyan yakin bahwa binatang itu akan dibujuk keluar. Daya pikat buah awan air dengan afinitas air magical beast adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiaoyan sekali. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiaoyan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan hijau yang subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah diamnya Xiaoyan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam. Xiaoyan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih belum ada aktivitas, Xiaoyan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiaoyan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan magical beast tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang sunyi ini.
Saat ini, mata Xiao Yan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya berisi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air yang misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Bagaimanapun, jika beberapa magical beast lainnya tertarik olehnya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang ular macan air misterius peringkat 7, Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Guyuran, sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah auranya muncul. Itu membawa gelombang busa yang tercipta dari percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya 2 meter atau lebih. Tubuhnya tertutup sisik berwarna biru, dan garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat misterius ular macan air muncul. Ini mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar ukurannya akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja dapat membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi Cloudwater Drunken. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun ia telah mengendus aroma yang sulit ditolak, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru muncul dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil soul serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini barulah ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya tergesa-gesa di udara saat ia dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 magical beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi dari magical beast biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi Cloudwater Drunken yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Sukacita liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat terbentang dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi tengahnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik misterius ular macan air ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan sama seperti kekuatan spiritualnya telah benar-benar membungkusnya. Untungnya, itu tidak menggerakkan aktivitas lain. Tirai air terbuka hampir 100 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan berserakan. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa ketika dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan bekas.
Jari Xiaoyan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Pecahan tiba-tiba dari buah awan air menarik perhatian ular macan air misterius. Ini segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Swoosh! Xiaoyan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melepaskan pukulan keras dan membuka tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiaoyan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil soul serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya telah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiaoyan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan keras bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiaoyan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius sedang melepaskan amarahnya. Xiaoyan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan bebatuan besar yang berdiri di atas gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Granddawn, apakah kamu sudah cukup makan? Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua magical beast di pintu masuk aula mengangkat mata mereka saat mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan yang sangat luas. Saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Jika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Salah satu dari ramuan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama umumnya seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberikan perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria bertubuh besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti ramuan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang biasa saja. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau melolong? Setelah saya makan sampai kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya dengan sendirinya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya mendobrak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya dalam. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan.
Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Chapter 1170. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Doqi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik sebagian dari perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang ahli biasa bisa bangun. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan-cekung dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk memperebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan saat keterkejutan tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini?
Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song King saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song King, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song King. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua jenius muda dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, saya hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semuanya tanpa basa-basi mencabut senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Song King dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan mendadak dan tak terduga ini telah menyebabkan Song King dan Xiao Yan yang tersembunyi terkejut. Tatapan mereka buru-buru menoleh, hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Kelompok Cao Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera, Douki buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak dari lusinan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari alam Pil.
Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang seorang elit Dozun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan dua sesepuh dari Sekte Xuan Mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Dozong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam mengalami kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Aku sangat tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa menara pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya, seolah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh menara pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar. Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang.